Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, continue ya. We will continue at number 20 about fraction, still fraction ya. Give your answer as a mixed number in its simplest form. Oke, ini pecahan campuran, tapi nanti hasilnya juga harus pecahan campuran. Oke ya. Ini yang kita samakan yang bukan campuran dulu aja. Berarti 35 divided by 5, 21, dan 20 ya. Berarti 141 per 25. Oke. Itu besar yang atas ya. Kalau besar yang atas berarti dia bisa jadi 1. 41 bagi 35 itu kan 1. Ditambahkan ke yang depannya 2. Nah, tadi 41 bagi 35 itu kan sisa 6. Oke, ya udah berarti 2 per 35. Gitu. Jadi satunya kenapa jadi 2? Tadi nambah 1 ya, dari 41 dibagi 35 dapat 1 lah, sisanya 6 per 35 gitu. Oke, the next for number 21. Oke, ini sebuah graf juga ya, tentang grafik. Nah, ini the point B has coordinate, sama kayak yang di koordinat kartesius. Jadi kalau berapa koma berapa itu satunya X, satunya Y ya. Oke. Nah, di sini Y-nya sudah sama. Sama aja nanti kalau umpama X-nya yang sama dicoret aja, nggak usah ikut dihitung. Oke, sekarang yang ditanyakan find the distance PQ. Itu berarti jaraknya ya. Ini misal ada garis kayak gini lah. Ini jaraknya berapa? Dah, gitu aja. Berarti tinggal dicari selisihnya. Jadi umpama tadi posisinya di sini ya 2. Terakhirnya minus 3 lah. Minus 3 kan di kiri ya kalau X ya. Ya udah, ini jaraknya berapa satuan gitu. Berarti cari selisihnya berarti tinggal 2 dikurangi minus 3. Minus with minus is plus. Dah, the answer is 5. Jadi jaraknya adalah 5. 5 apa, Miss? Ya wes 5 satuan gitu aja. Gitu. Karena nggak ada keterangan sentinya atau meternya, ini dalam koordinat kartesius, jadinya 5 satuan gitu ya. Oke, for number 22, explain why 27 is a cube number but not a square number. Oke, kenapa 27 itu cube number? Itu maksudnya yang pangkat 3. Kalau square cube number itu yang pangkat 3 ya. Cube number itu pangkat 3. Kalau square number itu dia pangkat 2. Nah, kenapa? Karena 27 itu diperoleh dari 3 times 3 times 3. Jadi 27 ya, itu 3 pangkat 3 kayak gini. Makanya ini cube number, not a square number. Sudah gitu aja. And then the next, for B, find a 2-digit number that is both a square number and a cube number. Find a 2-digit number that is both a square number and cube number. Jadi kalian cari 2 bilangan yang terdiri dari 2 angka ya. Dia itu merupakan square number dan juga cube number. Jawabannya berapa? Berarti kan antara 10 sampai 99 itu berapa yang dia merupakan square number tapi juga cube number. Satu aja ya, satu bilangan aja. Dia adalah 64. 64 itu bisa dari X square. Lah ini square numbernya. Atau yang cube numbernya itu dari 4 pangkat 3. Sudah, ini berarti 8 kali 8. Ini berarti 4 kali 4 kali 4. Nah, jawabannya numbernya itu adalah 64. Gitu ya. And then for 23. Nah, ini masalah statistik ya. About statistik, nanti dicari unit-unit belakang itu ada statistik. This is about mean. The meaning is rata-rata ya, rata-rata. Oke. Ini ada 6 tanaman tingginya dalam sentimeter ya.
The mean height is 23 cm. Nah, sudah diketahui rata-ratanya dari keenam tanaman itu, rata-ratanya adalah 23 cm. Itu rata-rata dari 6 itu ya. And then, the plant with height 11 cm is removed. Oke, jadi percobaan kedua yang 11 itu di-remove, dihapus. Oke, dihapus ya. Nah, sekarang tik. Nanti kalau ada perintah tik kayak gini, kalian tinggal mencentang kotak yang merupakan jawaban yang paling benar. Gitu ya. Oke. For number 23. Coba berapa? Ini berarti kita tinggal nyari rata-rata dari kelima tinggi itu ya, karena 11-nya sudah dihapus. Oke. The mean is, ingat kalau cari rata-rata itu dijumlah semua. Oke, itu 55, 24, 25, 23 per. Nah, karena datanya tinggal 5, berarti dia dibagi 5. Oke, kita hitung dulu. 22 tambah 27 berapa? 22 tambah, sebentar, berarti 28 tambah 27 tambah 24 tambah 25 tambah 23. Oke, jawabannya itu adalah 127 divide by 5. Oke, nah jawabannya adalah 25.4. Nah, semoga hitungannya benar ya. Cepet-cepet. Nah, itu sekarang kita cari pernyataan yang benar. The mean remains the same. Apakah rata-rata awal berarti yang ini ya. Apakah rata-rata awalnya ini sama dengan rata-rata akhirnya setelah yang 11-nya tadi dihapus? Sama tidak? Tidak. Berarti tidak perlu dicentang. Terus, the mean change by 11 cm. Nah, apakah rata-ratanya berubah jadi 11 cm? Tidak. And then, the mean decrease atau berkurang. Enggak ya, malah naik ya, dari 23 ke 25,4. Nah, jawaban yang benar adalah ini, increase. Increase itu meningkat ya, atau naik bisa. Nah, berarti jawabannya adalah yang paling bawah. Gitu. Jadi kalian, ini kayak soal AKM itu ya, kalian nyari dulu baru nanti cari pernyataan yang benar yang mana gitu. Oke ya. And then for number 24, ini about 2D7 berarti bangun datar. Oke ya. The diagrams on the floor plans of buyer's room. Ini ruangan, mau buat ruangan kayak gini ya. Oke, kita cari ukurannya dulu. Kita lihat di sini 5, di sini ada 3. Oh, berarti di sini 2 meter ya. Dapatnya dari mana? Ini 5 dikurangi 3 yang di sini. Oke, ini jadinya 2 meter. And then the last yang di sini. Berapa meter itu? Ini kan 7, di sini ada 4. Ada 4 yang di sini ya. Berarti ini 3 meter. Oke, nggak usah dikasih coret-coret ya. Ini berarti berapa tadi? 2 meter. Ini di sini 3 meter. Dah. Kita buat garis putus-putus aja biar gampang. Nanti dibagi 2 ya. Oke, ini maksudnya 1, ini persegi panjang 2. Biar gampang mencari luasnya. Nah, dibaca soalnya dari ruangannya itu Pierre ingin di keramik ya, berarti ruangannya itu pengen di keramik. Nah, ukuran keramiknya itu adalah 50 cm, jadi kotakannya itu 50 cm. Oke, Pierre says that he will need more than 100 tiles, itu keramiknya itu ya, to cover the floor atau lantainya. Show that he is correct. Nah, sekarang kita cari apakah dia butuhnya keramik itu 100 lebih. Gitu, dengan ukuran ruang seperti itu dan dengan ukuran keramiknya 50 cm. Sekarang
sekarang kita mau cari luas ruangannya dulu. Oke ya. Itu persegi panjangnya biar gampang kita bagi dua aja. Oke, sekarang yang luas persegi pertama. Persegi panjang pertama. Oh, tak tulisi area ya. Area itu luas, area 1. Ya udah, itu berarti kan 4 times 3. Oke ya. 4 times 3 is 12. And then for area 2. Area 2 berarti 5 kali 3 ya. Panjangnya 5, lebarnya 3. 5 times 3. Oke, 15. Dah, kalau dijumlah itu semuanya 17 meter persegi. Ingat, itu ruangannya. Nah, sekarang ini nilainya 3 ya, poinnya. Sekarang kita mau ngitung luas itunya, keramiknya. Oke. Keramik itu bentuknya persegi ya. Oke. Itu dengan panjang sisi 50 cm. Nah, luas persegi itu kan area persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi ya, berarti tinggal 50 kali 50. Ingat, tapi dalam sentimeter. Jadinya di sini 2500 cm persegi. Dah. Gimana cara menghitungnya? Kita lihat. Satuannya kita samakan dulu. Oke ya, satuannya kita samakan dulu. Biar gampang, kita lihat meter persegi akan kita buat ke sentimeter persegi. Ingat ya, meter ke senti itu turunnya 2. Oke ya, turunnya 2. Berarti dikali 100. Tapi dilihat, karena ini luas, itu kan satuannya pangkat 2. Otomatis nolnya juga 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi kalau untuk luas, kalau ada satuannya pangkat 2 itu tiap turun itu dikali 100 alias nolnya 2. Jadi kalau turun 2, nolnya itu jadi 4. Oke. Ini jadinya kalau dibuat sentimeter itu adalah 1,71234 cm persegi. Nah, tinggal dibagi ya kebutuhan keramiknya. Oke. Jadi kebutuhan keramiknya, oke ya. Ya udah, berarti tinggal 17 berapa? Oke, 170.000. Dibagi 2.500 karena satuannya sudah sama. Gitu ya. Ini kita coret 1.700 bagi 25 itu adalah 108. Jadi butuh 108 keramik yang ukurannya 50 cm. Berarti pernyataan Pierre benar ya. Jadi he will need more than 100 itu keramik. Ini kan 108, berarti kan lebih dari 100. Sudah, gitu aja. Oke ya, jadi jawabannya benar. Caranya menunjukkan gimana, Miss? Ya udah, buat kayak gitu aja. Jadi cari dulu tadi luas ruangannya, kemudian nyari luas keramiknya, baru dibagi. Luas ruangannya berapa, dibagi luas keramiknya. Gitu ya. And then for the last, for the paper 1. Oke. This is about statistic ya. Jadi baca diagram. Ini sama kayak tadi. Jadi nanti kalian cari dulu pernyataan yang benar, kemudian kalian centang. Gitu ya. Oke. Untuk yang pertama dulu. This graph show the monthly rainfall in millimeters for London and Barcelona in 1 years. Jadi London itu yang garis putus-putus, Barcelona itu yang garis nggak putus-putus ya. Find how many more millimeters of rainfall there was in London than in Barcelona in January. Find how many more millimeters. Jadi itu dicari selisihnya ya di bulan Januari, Mbak. Mas ya, Mas Mbak. Di bulan Januari ya di sini. Oke, jadi ini baca grafik aja. Dilihat di bulan Januari. London curah hujannya di sini ya yang putus-putus itu ada di angka 80. Kemudian Barcelona itu ada di angka di sini ya, 40. Dah. Berarti selisihnya berapa? Oke, berarti tinggal 80 dikurangi 40. Ya udah, berarti selisihnya adalah 40 mm gitu aja. Ini nggak ngitung ya, jadi hanya membaca grafik saja.
Ini namanya diagram garis. Oke. Bukan diagram batang ya, ini namanya diagram garis. Oke, sekarang apalagi yang ditanyakan? Yang benar mana? Oke ya. London had more rainfall than Barcelona. Jadi apakah curah hujan yang di London itu yang melebihi Barcelona dalam 7 bulan? Jadi maksudnya apakah London itu curah hujannya lebih tinggi daripada Barcelona itu dalam 7 bulan? Apakah benar? Coba kita lihat ya. London. Jadi istilahnya London di atas Barcelona itu ada berapa bulan? Apakah 7 lebih atau kurang? Gitu ya. Kita lihat London yang ada di atas grafiknya Barcelona berarti. Oke, ini tadi ya. 1. Oke, ini 2 di atasnya juga. Ini 3. Di bulan April tidak karena sama. Itu sama. Di bulan Mei malah di bawahnya. Nah, di bulan Juni, oke, berarti ini 4. Di bulan Juli, oke, ini 5. Di atasnya ya. Di bulan Agustus tidak, September tidak, Oktober tidak, November tidak. Oke, sekarang yang Desember. Nah, ada 6 bulan. Ada 6 bulan yang curah hujan dari London itu di atas Barcelona. Lah tadi ini berapa? 7. Berarti bukan. Berarti salah gitu ya. Nggak usah dicentang. Oke. Sekarang, apalagi pernyataannya yang bisa kita lihat? Barcelona highest monthly rainfall was in November. Apakah curah hujan tertingginya Barcelona itu ada di bulan November? Kita lihat. Ingat Barcelona yang garis lurus ya. Apakah tertingginya di bulan November? Tidak. Ternyata tertingginya di bulan apa? Ayo, tertingginya di sini. Ya, paling tinggi di antara yang lain. Itu di bulan Oktober. Oke, berarti salah. Salah ya, bukan. Gak usah dicentang. Ini salah, ini salah. And then there were 2 months when the rainfall was the same in both cities. Jadi apakah yang pas sama? Jadi umpama London 40, Barcelona juga 40. Kita cari yang sama. Apakah di 2 bulan ya? Saya warna apa lagi? Coba merah ya. Yang sama. Berarti yang sama itu ada 1 di sini. Yang dua-duanya ketemu ya, berarti titiknya 1. Oke, ini 1, ini 2. Nah, oke, berarti benar jawabannya gitu ya. Ada 2 bulan yang curah hujannya sama. Dah, gitu. Terus yang terakhir, coba. The lowest itu berarti terendah ya. Curah hujan terendah untuk kedua negara adalah di bulan Juli. Apakah benar? Bulan Juli. Untuk Barcelona sama siapa namanya? London. Terendahnya semuanya apakah ada di bulan Juli? Oke, benar ya. Ini untuk London dia terendah di bulan Juli. Untuk Barcelona juga sama, dia di bulan Juli ya. Oke, berarti ini dah ada 2 yang dicentang. Sudah. Gitu ya. Itu cara baca grafik. Bisa aja nanti grafiknya dalam bentuk diagram batang, bisa juga. Gitu ya. Jadi harus teliti. Ini materinya intinya seperti yang Miss Sarah sampaikan, ini memang semua materinya kan belum selesai karena materi kita juga belum selesai. Tapi nggak apa-apa. Tetap berusaha semaksimal mungkin ya. Kalau sudah belajar yang di sini, silahkan belajar yang di buku juga. Silahkan dibuka-buka, cari tipe soal yang sama. Gitu. Ingat, tidak 100% yang soal dari sini keluar. Ini hanya sampel paper, jadi serupa saja untuk bentuk-bentuk soalnya. Gitu. Jadi misalnya tidak menjamin 100% ini bisa keluar semua, tidak. Ya, karena ini soalnya nanti langsung dari sana, bukan Miss Sarah yang buat sendiri. Ini Miss Sarah hanya membantu memahamkan, menjelaskan saja. Insya Allah nanti setelah ini kita bahas di kelas gitu ya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Nanti lanjut ke part selanjutnya untuk yang paper 2. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.